Koin sudah menjadi yayasan dan Koin sebagai yayasan ostomed pertama di Indonesia. Jadi selamat untuk Koin sebagai yayasan ostomed baru dan pertama. Halo, saya Jamie Untoro. Hari ini dalam Satu Cerita untuk Indonesia, saya kehadiran seorang winner cancer ostomed yang telah membantu ratusan teman-teman ostomed Indonesia. Bro Denny Richard. Ostomed guy adalah sebutan untuk orang-orang yang pernah mengalami pembedahan di tubuhnya untuk membuat lubang penampungan cairan. Di tahun 2014, Bro Denny terdiagnosa kanker usus besar dan mengharuskan menggunakan kantong stoma yang dipasang pada dinding perut sebagai penampungan cairan dan kotoran. Putus asa, tidak ada semangat untuk hidup adalah perasaan yang beliau rasakan saat itu. Tetapi berkat support dan dorongan semangat dari teman dan keluarganya yang membangkitkan semangat Bung Denny, beliau sembuh. Bahkan tidak hanya itu, berdasarkan keresahan dan pengalaman pribadinya lah beliau mendirikan KOIN, yaitu Komunitas Ostomed Indonesia. Sebagai wadah komunitas bagi teman-teman ostomed dapat saling berbagi bahkan dikuatkan agar dapat melewati fase-fase yang sulit. Ini cerita perjuangan dari seorang winner ostomed. Kami akan membahas lebih dalam mengenai KOIN dan aktivitas para survivor serta winner yang menjadi kisah inspiratif bagi Anda. Ini dia Satu Cerita untuk Indonesia. Stoma itu adalah perlubangan sementara atau permanen di dinding abdomen perut pada waktu prosedur pembedahan yang fungsinya untuk pembuangan feses, air besar ataupun air kecil. Layaknya roda kehidupan yang terus berputar. Terkadang Anda dan saya kita sering merasa masalah-masalah yang kita hadapi sangat berat dan membuat kita berpikir bahwa masalah tersebut tidak akan berlalu. Namun saya ajak untuk Anda semuanya, kita semua percaya semua hal yang ada di dunia ini yang kita alami sebenarnya adalah tidak permanen. Suatu saat pasti semua badai itu akan berlalu, termasuk semua masalah kita pada saat ini. Saya ingin ajak untuk bersama-sama dalam episode saat ini, Satu Cerita untuk Indonesia akan menghadirkan narasumber yang luar biasa hebat, seorang winner dalam kehidupannya. Yuk, tanpa panjang lagi, bersama-sama dengan saya adalah Pak Denny Richard. Apa kabar Pak Denny? Baik. Saya panggil Pak, Bro. Bro lah, saya kalau dipanggil Pak kayaknya Iya. Udah sekali ya. Iya, Bro Denny, thank you sekali untuk waktu yang telah diberikan dan kita akan berbincang-bincang nih masalah-masalah yang sudah diubah menjadi kemenangan oleh berkat-berkat dari teman maupun berkat dari atas ya. Pak Denny bisa cerita sedikit dong portfolio daripada kehidupan Pak Denny sedikit Pak. Oke, saya tahun 2014 itu didiagnosa cancer. Wow. Cancer limfoma malignum. Saya lupa apa. Di usus besar. Jadi pada saat itu usus saya harus dipotong karena sel kansernya sudah merusak dinding usus. Tapi ususnya itu nggak bisa langsung disambung. Karena kondisi usus saya saat itu udah ya nggak memungkinkan. Takutnya kalau langsung disambung, kata dokternya nanti bisa pecah. I see.
Jadi usus saya di bypass di luar, di dinding perut. Jadi dikeluarkan untuk pembuangannya itu jadi lewat dinding perut. Namanya stoma. Jadi untuk pembuangan fesesnya. Nah, pada saat itu saya merasa sendiri gitu. Karena tahun 2014 itu saya nggak kenal ada ostomed lain. Gini, untuk orang itu namanya ostomed istilah. I see. Untuk mereka yang menggunakan stoma. Menggunakan stoma disebut ostomed gitu ya. Dan supaya Anda tahu semuanya bahwa di Indonesia banyak teman-teman yang mengalami masalah-masalah ini sehingga mereka memasang di dalam perutnya stoma. Iya. Gitu. Untuk Silakan, pembuangan fesesnya. Saya pada saat itu putus asa sih. Jadi pada saat itu saya target saya itu bukannya sembuh, tapi meninggal. Wow. Gitu. Itu tahun berapa Pak Denny? 2014 ya. Dari dokter tahu tiba-tiba saya dengar tadi waktu Pak Bro Denny dioperasi keluar bangun di perutnya sudah ada stomanya. Sudah ada stomanya. Jadi tunggu dulu sebentar ya. Iya, saya bisa mengerti pada waktu keluar dengan stoma ini mungkin kita semuanya juga terkejut. Bro Denny juga mungkin terkejut ya, sehingga kok bisa dipasang begini. Ya karena untuk memikirkan cancer di tubuh saya aja itu udah sesuatu yang Ya memang kalau orang kena diagnos dan penalti kanker rasanya dunia udah selesai, masa depan nggak ada. Tapi kita mengucap syukur Bro Denny saat ini masih berada di tempat ini, bahkan bisa berbagi untuk ribuan jutaan untuk mereka yang mempunyai sakit penyakit apapun juga penyakitnya Bro Denny ya. Dan saya lihat bagaimana proses ini berjalan dengan walaupun tidak mudah, tapi bisa dilewati dengan luar biasa. Saya terusin. Iya. Jadi dengan kondisi saya saat itu, saya merasa ya, karena pada saat itu untuk memikirkan kondisi saya dengan cancer saja sudah membuat saya merasa berat gitu. Apalagi dengan ada stoma di perut saya, pembuangan feses saya lewat perut, saya nggak membayangkan gitu. Bagaimana saya harus beraktivitas, bagaimana saya harus hidup, menjalani hidup nantinya gitu. Jadi pada saat itu target saya adalah saya nggak boleh hidup, karena saya nggak merasa saya nggak akan mampu gitu menjalani hidup dengan kondisi seperti itu. Ya malu juga masa buang feses atau buang pup di perut gitu, walaupun ada kantong stomanya. Tapi saya melihat perjuangan keluarga saya, orang-orang di sekitar saya untuk mensupport saya itu sangat tinggi. Jadi akhirnya target saya rubah. Saya harus sembuh supaya bisa membuat mereka tidak capek juga harus mengurus saya. Wow. Dalam perjalanannya saya melihat teman-teman yang lain yang seperti saya menggunakan stoma dengan mungkin diagnosanya bermacam-macam, ada yang kanker, ada yang mungkin karena TB usus. Saya melihat mereka pasti mengalami apa yang saya alami, putus asa, merasa sendiri. Makanya pada saat itu saya coba untuk membuat sebuah komunitas
untuk bisa merangkul teman-teman ostomed dan bisa seenggak-enggaknya sharing lah edukasi, informasi ataupun motivasi dengan mereka. Karena pada saat itu karena mungkin saya nggak punya teman gitu kan, saya nggak ngerasa bisa bertahan. Mungkin itu yang membuat saya pada saat itu putus asa. Iya, jadi Bro Denny waktu itu divonis dokter kankernya, semua orang ngomong kalau kanker itu kan seumur hidup ya Bro Denny ya. Paling kalau udah sembuh tuh tidur, bisa anytime bisa bangun lagi gitu ya. Dari 2014 ya Bro Denny ya. 2014 sekarang 2022 jadi hampir 8 tahun. Jadi pakai kantong stomanya berapa tahun? Saya 2017 akhirnya 2017 disambung lagi. Iya, gitu setelah menjalani proses pengobatan 2-3 tahun itu. Oke. Iya, kemoterapi. Dulu waktu kemo gini. Dari tahun 2015 selama menjalani proses kemo itu saya menjadi orang yang minder. Karena kan kurus terus karena karena kemoterapi itu kan jadi gundul kepala saya. Iya. Gundul, bukan rambut aja loh. Alis mata, bulu mata. Jadi kalau ngaca itu serem. Kalau alis doang bisa digambar. Kalau bulu mata kan. Iya. Jadi saya kalau ke kantor tuh kadang saya gambar kayak perempuan gitu, pakai alis mata gitu. Ya pakai topi lah, karena gundul. Jadi saya ya menjadi orang yang sangat minder mungkin karena kondisi saya, terus dengan stoma lagi di perut saya gitu, yang kalau misalnya nanti jatuh gitu kan, isinya pup kantong stoma itu. Dan kalau misalnya kita menggunakan stoma itu pupnya nggak bisa ditahan. Beda kalau misalnya lewat belakang, ada rektumnya, ada ototnya, jadi kita bisa ngeden kan. Kalau ini kan karena di usus di perut, jadi udah nggak ada otot yang menahan mereka. Ya kalau misalnya pup ya udah keluar aja gitu. Jadi selama 2-3 tahun, lalu ususnya dijahit kembali ya, Bro Denny ya? Iya. Sehingga stomaknya sudah nggak ada lagi, sudah nggak dipasang stomanya. Sekarang saya sudah normal lagi, pembuangannya lewat belakang. Wow. Jadi boleh dikatakan Bro Richard ini bukan kanker survivor lah. Ya. Tapi kanker winner. Ya, karena kita sudah melewati masa survive itu kan. Kita udah jadi pemenang. Saya juga bilang ke teman-teman, kalian bukan lagi survivor, tapi kalian ada winner. Karena kalian juga selain bisa bertahan menjalani masa pengobatan, tapi kalian juga bisa memotivasi teman-teman ostomed yang lain atau teman-teman survivor cancer yang lain. Wow, luar biasa. Saya sangat diberkati sekali. Bro Denny, Bro Richard, saya dengar juga bahwa setelah winner ini nggak untuk simpan sendiri kan ya? Lalu menguatkan, membuat satu komunitas yang dikenal dengan nama COIN ya, yaitu Komunitas Ostomed Indonesia. Dan saya mau untuk melihat segala kegiatan, visi misinya supaya siapa tahu Indonesia yang mendengar satu cerita ini boleh berbagi juga, menyalurkan setiap apapun yang kita miliki untuk teman-teman kita. Jadi ingat bahwa setiap halangan apapun juga, sakit penyakit, tantangan apapun juga menjadi halangan. Dan mendengar cerita daripada Bro Denny ini, setiap halangan bisa menjadi harapan. Dan seorang winner daripada cancer stoma bisa membantu teman-teman yang lainnya. Yuk, saya ingin ajak untuk kita boleh lihat kegiatan daripada Bro Richard bersama teman-teman ostomed yang ada di Indonesia dalam sebuah wadah COIN. Mari kita lihat sama-sama. Sebentar lagi kita akan mengikuti acara yang istimewa bersama COIN, yaitu Komunitas Ostomed Indonesia.
Dan mereka mengadakan event-event yang sangat menyentuh hati kita semuanya. Dan bersama dengan saya saat ini di Ragunan Zoo, yaitu Bapak Denny Richard sebagai founder daripada Koin. Bro Richard, hari ini kita akan mengikuti acara istimewa. Bisa jelaskan sedikit nggak apa yang dilakukan sebentar lagi ini, Pak? Ya. Coin Gathering kali ini temanya adalah sinergi. Jadi sinergi. kita mau mensinergikan semua yang ada di sekitar teman-teman ostomed atau survivor cancer, yaitu dari keluarganya, dari dokter juga, dari perawat yang membantu mereka merawat stomanya juga. Event ini bertujuan juga untuk bisa memotivasi mereka dan memberikan mereka semangat bahwa tidak ada satu penyakit pun yang bisa membuat mereka berhenti untuk hidup. Hidup untuk bahagia, hidup berkarya, dan hidup bisa jadi berkat buat orang lain. Bahkan seringkali orang-orang yang biasa sehat ya, Bro Richard ya, sudah menguburkan mimpi-mimpi mereka. Ya, saya lihat tadi saya ketemu beberapa teman-teman yang penderita penyakit kanker usus ini, semangatnya luar biasa. Dan yang menyentuh adalah support daripada keluarga. Dan juga Koin ini ya, komunitas Ostomed Indonesia ini yang beberapa tahun yang lalu Bro Richard dan teman-teman mulai melakukan bersama-sama. Jadi selama event ini apa yang dilakukan nanti Bro Richard? Ini nanti ada sharing dan edukasi dari teman-teman dokter, dari perawat stoma juga, dan ada motivasi juga dari Bapak Jimmy. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, bisa memotivasi kita survivor cancer dan ostomed. Juga ada sharing dan pengalaman dari teman-teman ostomed juga akan bercerita bagaimana mereka bisa survive dalam menjalani hidup. Iya, Bro Richard mungkin bisa jelaskan sih kantong ostomed yang dipakai oleh teman-teman, saya lihat. Iya, ini bentuk kantong stomanya. Jadi kantong stoma ini, jadi stomanya itu ada di ususnya, ada di bagian dinding perut. Nanti kantongnya ditempel di sini. Jadi fesesnya tertampung di kantong ini. I see. Kalau misalnya mau membersihkan, tinggal dibuka bawahnya, dikeluarin, terus dicuci. Ditutup lagi. Nanti setiap 3-5 hari sekali diganti. Gitu. Karena pasti udah kotor kan. Gitu. Ada juga kantong stoma untuk anak, untuk bayi. Jadi biasanya adik-adik yang masih kecil itu punya kelainan genetik. Mereka lahir tanpa anus, jadi mereka harus dibuatkan stoma di dinding perutnya supaya fesesnya bisa keluar dari situ. Nanti setelah usianya cukup, mereka akan dioperasi kembali untuk dibuatkan anus. Tapi kita harus menjaga mereka dari umur 0 tahun sampai saatnya mereka bisa dioperasi lagi. Kita jaga mereka biar tetap sehat. Wow, hal yang istimewa pada hari ini Anda tidak sekedar melihat channel ini, tapi saya ingin ajak Anda bisa berpartisipasi, memberikan harapan untuk teman-teman isomed yang ada di Indonesia. Koin telah melakukan beberapa tahun ini. Tanpa Anda, saya, kita semuanya, saya kira pekerjaan mereka, karya-karya mereka tidak akan menjadi berkat yang memberikan impact yang luar biasa. So today is the moment untuk Anda dan saya boleh memberikan impact khususnya untuk komunitas Ostomed Indonesia. Yuk kita lihat event yang sebentar lagi akan bersama-sama dengan teman-teman Koin yang ada di Ragunan Zoo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teti Suciati. Saya di sini adalah salah satu perawat luka, stoma, dan inkontinen. Biasanya pada pasien-pasien dengan stoma, khususnya yang dengan terdiagnosa awal, itu pasien rata-rata akan mengalami fase denial. Kalau tidak kita datangkan pasien-pasien stoma yang sudah berhasil survive dengan kondisi stomanya dan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya layaknya kita, itu secara tidak langsung akan meningkatkan semangat untuk mereka menjalani kehidupan dengan stoma dan juga dapat melangsungkan kehidupan ke depannya walaupun misalkan dengan seumur hidup dengan stoma di tubuhnya, seperti itu. Untuk sahabat ostomed semuanya, baik yang ada di sini maupun yang ada di seluruh Indonesia, kita jangan berkecil hati, kita tidak sendiri.
kita dipasang kolostomi atau stoma itu bukanlah suatu penambahan penderitaan, tapi itu jalan dari Tuhan untuk membantu kita menyelesaikan satu masalah. Kita harus berdamai dengan kondisi kita saat ini, karena sebetulnya itu hanya salah satu alat bantu untuk membantu mengeluarkan kotoran di tubuh kita, walau memang tempatnya tidak seperti yang lain. Tapi itu merupakan salah satu anugerah dari Tuhan yang harus patut kita syukuri, karena dengan itu kita masih beri kesempatan untuk hidup, kita masih bisa berbuat dan melakukan hal yang lebih baik untuk sesama. Itu intinya. Jadi jangan berkecil hati, kita di sini ada keluarga dengan sesama ostomed. Satu bentuk yang saya rasa sangat mulia untuk Indonesia boleh melihat dan mendengarkannya. Sebuah komunitas Ostomed Indonesia. Wow, thank you so much Bro Denny ini. Satu event yang membuat saya sendiri speechless. Saya sering memberikan banyak inspirasi demi inspirasi yang mempunyai tantangan tapi mengubah tantangan menjadi harapan. So, Bro Denny salut untuk Anda semuanya. Mungkin Bro Denny bisa ceritakan sedikit apa sih yang menjadi impian daripada koin pada saat ini? Ya, untuk sebenarnya koin itu dibentuk dari sebuah keresahan saya dan beberapa teman ostomed supaya teman-teman ostomed atau penderita kanker yang lain tidak merasa putus asa. Jadi punya teman, punya keluarga senasib sepenanggungan. Jadi kita menciptakan role model supaya teman-teman lain bisa lihat kalau dia aja bisa bertahan, dia bisa aja hidup beraktivitas dengan kondisinya, pasti saya juga bisa. Jadi menimbulkan harapan-harapan baru untuk teman-teman yang sudah putus asa. Itu sih. Jadi karena kebutuhan mereka juga kan pasti kantong stoma. Kantong stoma itu pada saat ini kalau dibilang mahal-mahal banget enggak, tapi mahal. Bagi mereka yang kurang beruntung secara ekonomi pasti akan merasa berat. Makanya koin juga hadir untuk itu, untuk bisa membantu kebutuhan kantong stoma buat mereka yang membutuhkan. Untuk saat ini ya kita bergerak ya terbatas sih. Jadi selain kita juga bisa memberikan motivasi, memberikan bantuan kantong stoma, kita juga bisa memberikan perawatan stomanya secara gratis kalau mereka memiliki masalah di stomanya. Jadi kita kadang kerjasama juga dengan perawat stoma di daerah-daerah, karena ostomed yang ada di koin itu dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Mereka tergabung di dalam yayasan koin. Iya. Jadi kalau satu kantong stoma sendiri harganya berapa ya? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi. So guys, see you dalam episode yang akan datang. Satu cerita untuk Indonesia.